Shalom, selamat malam, puji Tuhan jemaat Tuhan yang dikasihi. Puji Tuhan, hari ini kita ada di hari, minggu, bulan, dan tahun yang baru, tahun 2023. Tuhan begitu baik dan teramat baik bagi kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan hari pertama ini, di minggu pertama, di bulan yang baru, di tahun yang baru, tahun 2023, Gereja Jesus Christ Church mendapatkan visi dari Tuhan bahwa 2023 adalah the year of shine and glory. Tahun di mana hidup kita bersinar dan dipermuliakan oleh Tuhan. Amin, amin, amin. Semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Facebook, semua jemaat Tuhan yang ada di YouTube, terima kasih sudah setia bersama dengan Gereja GCC. Hampir 2,5 tahun lebih kita beribadah secara online. Jemaat-jemaat masih tetap antusias dan diberkati oleh Tuhan. Dan saya terus akan mengadakan ibadah-ibadah live seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Ibadah live hari Minggu, hari Senin, hari Rabu, hari Jumat. Kita akan sama-sama mengikuti ibadah live, Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Saya menyapa semua jemaat-jemaat Tuhan, baik yang ada di Facebook ataupun yang ada di YouTube Pastor Verona Official. Selamat malam, selamat tahun baru. Saudara boleh ketik di kolom live komentar, baik yang ada di Facebook ataupun di YouTube, bilang selamat tahun baru. Saya dari Makassar, saya dari Kendari, saya dari Ambon, saya dari Papua, saya dari Pulau Jawa, saya dari Pulau Sumatera, dari negeri Malaysia, Semenanjung, Sabah, Sarawak, dari Timor Leste, dan negara-negara lainnya. Kita bersyukur, berterima kasih. Kita ada di hari pertama, minggu yang baru, bulan yang baru, di tahun bersinar dan dipermuliakan oleh Tuhan. The shine and glory akan menjadi bagian milik kita semua. Sama-sama katakan dengan saya, shine and glory akan menjadi bagian milik hidup saya. Amin, saudara. Sepanjang tahun 2023, saudara dan saya, keluarga, rumah tangga kita, bisnis dagang usaha kita, pelayanan kita, seluruh aspek kehidupan kita akan mengalami kebersinaran dan dipermuliakan oleh Tuhan. Kita akan menjadi shine karena Tuhan, terang Tuhan ada di dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara boleh saling sapa satu dengan yang lain di kolom komentar chat live, baik di Facebook ataupun di YouTube. Saudara juga bisa bagikan siaran live ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook. Kita ada secara live malam hari ini. Kita percaya itu semua hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan, mengawali hari yang baru bersama dengan Tuhan. Dan tidak lupa hari ini kita ada perjamuan suci. Saya akan memimpin perjamuan suci bagi kita bersama pada malam hari ini. Kita siapkan, kita minta restu Tuhan, kita minta berkat Tuhan untuk kita memulai dan mengawali hari yang baru bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita mengawalinya bersama dengan Roh Kudus, dan kita juga akan mengakhiri tahun 2023 ini di 31 Desember. Akhir tahun ini akan bersama-sama juga dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, mari kita memulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat segala penyertaan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami boleh diperkenankan Tuhan, diizinkan Tuhan memasuki waktu, hari, minggu, bulan, tahun yang baru dalam keadaan sehat, diberkati, disertai, dan mengalami banyak kemenangan dan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami yang ada di Indonesia maupun juga di negara-negara lain. Berkati kami yang ada di Jakarta maupun di kota-kota lain. Kami percaya hidup kami di tahun yang baru ini semakin sukses, semakin diberkati, semakin dipelihara oleh Tuhan, semakin penuh dengan anugerah, semakin berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakini, kami imani, kami percaya sepanjang tahun 2023 ini hidup kami mengalami
sinar Tuhan dan kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan kami yang sakit Tuhan. Malam hari ini kami percaya Engkau mendengar doa kami. Ada ribuan jemaat Tuhan akan dilawat dan terima mukjizat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sertai juga perjamuan suci kami di malam hari ini, sehingga nama Tuhan Yesus Kristus saja yang dipermuliakan. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, amin. Sekali lagi jemaat Tuhan yang ada di Facebook ataupun yang ada di YouTube, saya Pastor Verona, Gembala Jemaat Gereja Jesus Christ Church, mewakili seluruh GC Pastor, keluarga dan juga keluarga besar Gereja JCC mengucapkan Happy New Year's buat kita semua. Selamat memasuki tahun yang baru, tahun di mana hidup kita bersinar dan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya akan semakin bersinar. Pekerjaan saya akan semakin bersinar. Rumah tangga saya akan semakin bersinar. Bisnis dagang usaha saya semakin bersinar. Pelayanan saya semakin bersinar. Seluruh aspek kehidupan saya semakin bersinar. Dan hidup kami dipermuliakan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin, saudara. Amin yang di YouTube, amin yang di Facebook. Kita yakini, kita imani sepanjang tahun ini hidup kita mengalami sinar kemuliaan Tuhan, diterangi oleh sinar Tuhan, dan kita mengalami kemuliaan dari Bapa Surgawi. Bapak Ibu Saudara, untuk memulai ibadah kita di malam hari ini, izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin berdoa mengucapkan berkat hari ini, di hari pertama ini, bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa malam hari ini buat setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada yang sedang menyaksikan siaran live ibadah tahun baru ini. Aku berdoa di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, hari yang baru, minggu yang baru, bulan yang baru, tahun yang baru, penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan dan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hidup kami diangkat Tuhan. Hidup kami dipromosikan Tuhan. Hidup kami diberkati Tuhan. Hidup kami dibuat Tuhan sukses, dibuat Tuhan berhasil. Sepanjang tahun ini kami keluar lebih daripada pemenang. Apa saja yang kami kerjakan bersama dengan Tuhan, Tuhan buat dahsyat dan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, aku patahkan, aku putuskan segala intimidasi setan di sepanjang 1 tahun ini. Aku patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Kami sehat, kami kuat, kami diberkati. Apa saja yang kami kerjakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, Tuhan buat berhasil. Baik itu dalam pekerjaan, bisnis dagang, usaha, pelayanan, dan seluruh aspek kehidupan kami. Tuhan menolong kami, Tuhan beserta kami. Seluruh tantangan di tahun 2023 akan kami lalui bersama dengan anugerah Tuhan. Tuhan memberkati kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan mendengar doa kami, dan hidup kami semakin intim di sepanjang tahun yang baru ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah namamu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Kami yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Kami membutuhkan pertolongan, membutuhkan mujizat Tuhan. Hari ini kami ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kami terima mujizat yang terbaik dari Tuhan. Bahkan pekerjaan dagang usaha kami Tuhan Yesus buat berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Libra kada basanda da bayara la masanda deba. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Hidup kami diberkati Tuhan. Hidup kami diberkati Tuhan. Sepanjang hari, minggu, bulan, tahun yang baru ini kami berhasil. Kami diberkati Tuhan, kami sukses, kami diberkati, kami disertai, kami dijadikan Tuhan, ditakdirkan Tuhan menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Apa saja yang kami kerjakan, kami lakukan bersama dengan Tuhan, Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Semua jemaat-jemaat Tuhan di Facebook, semua jemaat-jemaat Tuhan di YouTube, saya Pastor Verona mengucapkan sekali lagi selamat tahun baru, Happy New Year's bagi kita semua. Kita percaya, kita imani di tahun yang baru ini, di tahun shine and glory, di mana hidup kita bersinar dan dipermuliakan oleh Tuhan. Imani saudara, ini terjadi di sepanjang tahun ini dalam kehidupan saudara dan saya. Saya sekali lagi menyapa teman-teman yang baru bergabung di YouTube dan di Facebook. Shalom semua Bapak Ibu Saudara, selamat malam dari Jakarta, waktu Indonesia bagian Barat. Hari ini saya secara live menjumpai saudara lewat ibadah siaran langsung ini. Kiranya saudara kita semua sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dan izinkan saya Pastor Verona terus berdoa agar saudara terus sehat, saudara terus diberkati, keluarga diberkati. Saya ingin berdoa bagi 3 sektor. Sektor yang pertama, sektor keluarga rumah tangga, biar sepanjang tahun ini saudara diberkati keluarga rumah tangga. Sektor yang kedua bicara tentang sektor pekerjaan, sehingga saudara juga sepanjang tahun ini mengalami keberhasilan, termasuk pelayanan dan studi sekolah ada di dalam sektor kedua ini. Dan sektor yang ketiga, saya akan berdoa untuk kesehatan tubuh jiwa roh kita, agar di sepanjang tahun ini saudara dan saya tidak sakit-sakitan, hidup kuat, hidup sehat, hidup dalam bijaksana, dalam menjaga pola kehidupan, pola kesehatan, dan yang terutama pola makan kita, sehingga kita tidak menjadi orang yang sakit-sakitan ya. Saudara boleh bagikan siaran langsung ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook. Saudara yang di Facebook silakan bagikan, yang di YouTube silakan bagikan. Dan jangan lupa hari ini kita ada perjamuan suci. Saya akan memimpin ibadah perjamuan suci. Saudara siapkan roti dan anggur, saudara boleh siapkan crackers, saudara boleh siapkan air teh apabila saudara tidak memiliki anggur, sehingga kita sama-sama bisa masuk dalam perjamuan suci di malam hari ini. Baik, untuk pokok doa yang pertama saya akan berdoa. Tadi saya sudah sampaikan, saya ingin berdoa untuk keluarga rumah tangga, sehingga di tahun yang baru ini keluarga rumah tangga kita penuh dengan damai sejahtera, anugerah Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan. Mari jemaat Tuhan, baik yang ada di Facebook ataupun di YouTube, sama-sama kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini, di hari Minggu bulan tahun yang baru, di tahun Shine and Glory, aku berdoa untuk keluarga rumah tangga orang percaya, ribuan jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran live ini, agar keluarga rumah tangga mereka penuh dengan shine and glory-nya Tuhan, penuh dengan sinar dan kemuliaan Tuhan. Semakin bersinar keluarga rumah tangga kami dan dipermuliakan oleh Tuhan. Dijauhkan keluarga rumah tangga kami dari roh perzinahan, roh perselingkuhan, bahkan kekerasan dalam rumah tangga, acuh tak acuh. Aku patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga rumah tangga kami diberkati, suami istri diberkati, orang tua anak diberkati, mertua dan menantu diberkati, ipar dan ipar diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, cici koko diberkati, keluarga kandung diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, sepanjang tahun yang baru ini, keluarga mereka penuh dengan anugerah, pemeliharaan, perlindungan, sukacita, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah keluarga rumah tanggamu, diberkatilah kehidupanmu sepanjang tahun yang baru ini. Engkau mengawali dengan Tuhan, dan engkau akan diberkati juga dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Anak-anakmu dilindungi dari segala pergaulan yang buruk. Anak-anakmu dijagai dari segala mara bahaya, niat orang jahat, kecelakaan. Suami istri dilindungi, rumah tangga dilindungi. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan
Amin, amin, amin. Saya memberkati keluarga rumah tangga kita bersama sehingga tahun ini sekali lagi tanpa henti saya sampaikan mengalami tahun bersinar dan dimuliakan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Terang Tuhan akan terbit atas hidup kita, terang Tuhan akan muncul atas hidup saudara dan saya. Jangan ada lagi di antara jemaat Tuhan yang berkata, aduh ini susah Pak Pendeta, aduh lagi krisis ekonomi, aduh lagi begini lagi begitu. Stop Bapak Ibu Saudara, perkatakan setiap hari, saya akan semakin bersinar, saya dipermuliakan Tuhan. Keluarga saya semakin bersinar, keluarga saya dipermuliakan Tuhan. Bisnis pekerjaan pelayanan saya semakin bersinar dan bisnis pekerjaan saya dipermuliakan Tuhan. Karena apa yang kita katakan, jika kita tidak bimbang dan percaya, maka itulah yang akan terjadi atas kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Semua perkataan ucapan yang saya ucapkan itu saya hidupi Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa, contoh misalkan saya berdoa dalam nama Yesus, seluruh sel dalam tubuhku usianya 20 tahun lebih muda, seluruh organ tubuhku usianya 20 tahun lebih muda daripada usiaku, wajahku usianya 20 tahun lebih muda daripada usiaku. Saya lakukan itu setiap hari dan saya perkatakan, dan puji Tuhan, organ tubuh saya semuanya sehat, jantung sehat, ginjal sehat, paru-paru sehat, lambung sehat, dan seluruh sel dalam tubuhku juga sehat, darah sehat, syaraf sehat, semuanya selnya baik. Tidak ada sel kanker, tidak ada sel tumor dan sel-sel yang lain. Karena saya perkatakan, sel dalam tubuhku, organ dalam tubuhku, semuanya sehat, usianya 20 tahun lebih muda daripada usiaku. Dan seperti yang saudara lihat di layar kaca, di televisi, memang wajah saya jauh lebih muda daripada usia saya. Saudara, saya tidak perawatan, saya tidak pakai apapun, paling hanya facial sedikit saja lah, bolehlah sekali-sekali, dan hanya pakai krim sedikit. Tetapi apa yang saya ucapkan itu yang terjadi. Semuanya mengikuti. Organ tubuh saya semakin muda. Mata penglihatan saya tidak rabun dekat, tidak rabun jauh. Kenapa bisa? Saya masih bisa baca Bible, tulisan kecil, tulisan besar, tulisan dekat, tulisan jauh. Saya masih baca, saudara. Kenapa masih bisa? Saya betul tidak punya banyak uang, tapi saya punya satu metode kerajaan sorga. Apa yang saya perkatakan dengan iman, jika tidak bimbang, maka itu yang terjadi. So that's why hari ini perkatakanlah perkataan yang baik, perkataan iman. Sepanjang tahun 2023 saya mengalami kebersinaran dan dipermuliakan oleh Tuhan. Maka itulah yang akan terjadi atas pekerjaan saudara, rumah tangga saudara, ekonomi saudara, keuangan saudara, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Yang setuju katakan amin. Saya menyapa sekali lagi jemaat-jemaat Tuhan yang baru hadir di Facebook dan di YouTube. Selamat tahun baru, selamat memasuki tahun Shine and Glory. Tidak ada ketakutan di tahun ini. Yang ada adalah Tuhan membuat hidup kita bersinar dan hidup kita dipermuliakan olehnya. Kita masuk pokok doa yang kedua. Pokok doa yang kedua adalah saya ingin berdoa untuk pekerjaan, bisnis, usaha, pelayanan, studi sekolah Bapak Ibu Saudara, sehingga sepanjang tahun ini mengalami kebersinaran dan dipermuliakan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, kami percaya malam hari ini kami sepakat dengan visi Tuhan bahwa 2023 adalah tahun Shine and Glory, the year of Shine and Glory, di mana hidup kami akan bersinar dan dipermuliakan oleh Tuhan. Oleh karenanya kami ucapkan berkat atas pekerjaan kami, bisnis kami, usaha kami, dagangan kami, studi sekolah kami, pelayanan kami, apa saja yang kami kerjakan, Tuhan buat bersinar, Tuhan buat berhasil, Tuhan permuliakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Siapapun yang menyaksikan siaran live malam hari ini, pekerjaan mereka, usaha mereka, bisnis mereka, pelayanan mereka, studi sekolah mereka mengalami shine and glory-nya Tuhan, mengalami sinar dan kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima promosi Tuhan, terima pengangkatan Tuhan, terima promosi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Pekerjaanmu dibuat Tuhan berhasil, daganganmu dibuat Tuhan berhasil, usahamu dibuat Tuhan berhasil, bahkan seluruh aspek hidupmu dibuat Tuhan berhasil. Pelayananmu semakin berhasil, studi sekolahmu semakin berhasil, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya.
Amin, amin, amin. Sebelum saya memasuki pokok doa yang ketiga, saudara, bagikan siaran live ini di beranda-beranda Facebook, di grup-grup Facebook. Saudara bisa bagikan, silakan bagikan. Malam hari ini saya live untuk Bapak Ibu Saudara, dan besok kita memasuki live perdana ibadah kabar baik setelah 1 bulan lamanya kita libur, Bapak Ibu Saudara. Tapi besok di hari kedua, di tanggal 2 pukul 8 di Facebook, kita sudah mulai ibadah kabar baik. Kita akan mendengar firman kabar baik, ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita belajar tentang firman kabar baik yang tentu menguatkan, memberkati, dan mengubahkan hidup kita. Haleluya, haleluya. Dan saudara silakan sekali lagi bagikan siaran live ini agar banyak orang menerima firman juga malam hari ini. Firman tahun baru. Kita berjalan with His vision. We walk by His vision. Kita berjalan dengan visinya Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara silakan bagikan sehingga jadi berkat bagi banyak orang. Bagikanlah di keluarga kita, di WhatsApp grup keluarga kita, dan juga di teman-teman rohani kita. Silakan bagikan, silakan share ke banyak orang sehingga banyak orang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Bahkan pelayanan live ini pun setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Jumat mengalami shine and glory, terus bersinar dan dipermuliakan oleh Tuhan. Banyak mujizat terjadi, banyak ribuan jiwa bergabung, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, haleluya. Dan saya ingin menyampaikan pesan kabar baik buat Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan, sahabat, saudari-saudariku yang ada di Timor Leste. Saya, Pastor Verona, dalam waktu dekat ini, mungkin bulan Maret, saya akan hadir di negara saudara, akan mengadakan ibadah revival, ibadah KKR kesembuhan dan mujizat. Saya akan ada di Timor Leste selama 1 minggu lamanya. Jadi pastikan saudara yang ada di Timor Leste, persiapkan diri untuk menerima kuasa Tuhan, menerima api lawatan Tuhan, menerima pemulihan, menerima perubahan, menerima berkat Tuhan, menerima kesembuhan ilahi lewat acara KKR sepanjang 1 minggu di negara Timor Leste. Untuk tempat, detail, jam, waktu, hari akan disertakan ketika seluruh panitia sudah fix dengan waktu dan lain sebagainya. Tapi saya bocorkan, saya akan ada di Timor Leste pada bulan Maret. Kalau saya tidak salah, bulan Maret saya akan terbang ke Timor Leste di minggu-minggu terakhir. Dan juga di tahun ini juga saya akan kembali ke Malaysia, khususnya di kota Sabah dan juga Kuching. Dan juga saya, puji Tuhan, akan melawat ke Semenanjung di Malaysia. Sehingga lengkaplah Semenanjung, Sabah, Sarawak saya akan layani dengan KKR kesembuhan, KKR pemulihan, KKR yang dahsyat dan luar biasa. Dan buat teman-teman yang ada di seluruh Brunei Darussalam, persiapkan diri juga. Saya akan menghampiri negeri Brunei Darussalam. Jadi ada 3 negara yang akan saya kunjungi: Brunei Darussalam, Malaysia, dan juga Timor Leste. ASEAN kita akan kunjungi, dan doakan supaya akhir penghujung tutup tahun kita bisa pergi ke India, kita juga bisa pergi ke Filipina dan Thailand atau Vietnam, dan kita akan menjangkau banyak jiwa dengan anugerah Tuhan. Dan buat teman-teman yang ada di Manado, persiapkan. Saya akan ada di Manado, saya akan ada di Makassar, saya akan ada di Sampit, saya juga akan ada di Malang, saya juga akan ada di Surabaya, saya juga akan ada di kota-kota yang ada di negeri Indonesia. Jadi doakan semua pelayanan yang saya layani adalah bersifat kebaktian, kesembuhan, kebangkitan rohani. Baik. Yang terakhir, kita berdoa sebelum kita masuk dalam perjamuan suci dan kita masuk dalam firman kabar baik di tahun yang baru ini. Dan saya akan berdoa untuk kesembuhan, untuk tubuh, jiwa, roh kita akan semakin bersinar dan dipermuliakan oleh Tuhan. Biar kita semakin sehat, semakin kuat, tidak sakit-sakitan. Mari kita berdoa. Semua jemaat-jemaat Tuhan siap menerima berkat bagi tubuh, jiwa, roh, agar saudara semakin sehat, agar saudara semakin kuat, agar saudara semakin luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, di pokok doa yang ketiga di tahun Shine and Glory ini, seluruh tubuh, jiwa, roh kami sepanjang tahun yang baru ini sehat, kuat, diberkati, tidak sakit-sakitan, tidak lemah. Imun kami sehat dan kuat dalam nama Tuhan Yesus. Sel dalam tubuh kami diurapi, organ
Organ dalam tubuh kami sehat, kuat, usianya 20 tahun lebih muda daripada usia kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi aku perkatakan, setiap sel dalam tubuh kami, organ dalam tubuh kami, usianya 20 tahun lebih muda daripada usia kami. Sekali lagi aku ucapkan, sel dalam tubuh kami, organ dalam tubuh kami, wajah kami, usianya 20 tahun lebih muda daripada usia kami. Diberkatilah tubuh jiwa roh kami. Tenanglah tubuh jiwa roh kami di dalam Kristus Yesus. Darah Yesus melindungi tubuh jiwa raga roh kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Saudara, sebelum kita mendengar firman kabar baik pada malam hari ini, di hari pertama, minggu bulan pertama ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk masuk dalam perjamuan suci. Ya, mari persiapkan roti dan anggur. Saya akan memimpin perjamuan suci di malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan suci. Siapkan perjamuan roti dan anggur, sama-sama kita berdoa. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Mari kita pegang roti perjamuan Bapak Ibu Saudara, dan sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Mari kita makan roti perjamuan ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan Bapak Ibu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat tubuh anakmu. Terima kasih. Mari kita pegang anggur di tangan kanan kita. Sama-sama kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita pegang anggur di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. "Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum anggur perjamuan ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita malam hari ini kepada Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat tubuh dan darahmu. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat pengorbanan yang kau berikan. Lewat tubuh dan darahmu kami dikuduskan, kami disucikan, kami dibenarkan, kami layak. Bahkan kami memiliki hubungan yang erat dengan sorga, dengan Bapa melalui pengorbanan tubuh anakmu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sakit penyakit disembuhkan, kelemahan dikuatkan, keterikatan dilepaskan, keterbelengguan dibebaskan melalui tubuh dan darahmu yang sudah menyatu dengan tubuh dan darah kami. Kami hidup selama-lamanya dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi shalom buat jemaat-jemaat Tuhan yang di Facebook dan di YouTube yang baru pertama kali gabung, baru pertama kali ikut live pada malam hari ini. Saya mengucapkan selamat tahun baru, selamat memasuki tahun Shine and Glory, the year of Shine and Glory, di mana di sepanjang tahun ini kita akan mengalami sinar kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan janjikan segala sesuatu yang di tahun ini dibuatnya berhasil. Bukan berarti tidak ada masalah, tetapi di tengah masalah kita tetap bersinar dan dipermuliakan oleh Tuhan.
Tuhan. Mari saudara silakan bagikan siaran live ini di beranda-beranda Facebook, di grup-grup Facebook, bahkan di grup-grup WhatsApp family, keluarga, pelayan-pelayan Tuhan. Saudara silakan bagikan, dan kita siapkan hati kita malam hari ini untuk mendengar firman kabar baik. Kita berdoa. Langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Berkata-katalah Engkau Tuhan, kuatkan kami yang lemah, sembuhkan kami yang sakit melalui firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami, cahaya bagi kehidupan kami. Bicaralah Roh Kudus, urapi kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman anugerah, firman kabar baik, firman yang mengubahkan, menyembuhkan, membebaskan, dan menjadikan kami ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Di tahun baru ini, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan akan berbicara tentang vision. Sama-sama katakan dengan saya, visi. Belum semua, ada ribuan jemaat Tuhan di Facebook dan di YouTube. Sama-sama katakan dengan saya, visi. Ayo semua sama-sama katakan dengan saya, visi. Amin. Firman Tuhan ini, karena ini hari pertama, minggu pertama, bulan pertama di tahun yang baru, saya akan menyampaikan visi Tuhan bagi kehidupan kita bersama, bagi gereja ini, bagi pelayanan ini, juga bagi kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Amsal pasal yang ke-29, ayat yang ke-18a. Amsal pasal ke-29, ayat ke-18a dikatakan demikian. Ayat yang cukup sederhana, tetapi seringkali diabaikan oleh banyak jemaat Tuhan, diabaikan oleh banyak anak-anak Tuhan. Dikatakan demikian, tanpa visi, lihat ya, dengar baik Bapak Ibu Saudara, dikatakan tanpa visi, rakyat binasa. Firman jelas berkata, without vision, dalam terjemahan King James Version dikatakan people perish. Dikatakan tanpa visi, maka rakyat binasa. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Gereja Jesus Christ Church atau Gereja GCC yang selama ini 2 tahun setengah lebih melayani Bapak Ibu Saudara, yang oleh karena anugerah saya dipercayakan Tuhan untuk menjadi gembala sidang, dan tahun ini juga saya akan dibawa Tuhan ke salah satu dimensi yang baru, menjadi salah satu founder dan senior pastor atas gereja ini. Selalu berjalan dalam visi Tuhan. Kita berjalan menjalani gereja ini, menjalani kehidupan ini, selalu berjalan dalam visinya Tuhan, tuntunannya Tuhan, bimbingannya Tuhan, directionnya Tuhan. Gereja ini tidak akan mungkin berjalan tanpa visinya Tuhan. 5 tahun berlalu, Bapak Ibu Saudara, gereja ini dari berdiri tahun 2018, kita memiliki visi The Year of God Favor, tahun perkenanan Tuhan. Terus kita masuk ke visi sampai tahun lalu kita masuk The Year of Breakthrough and Abundance, tahun terobosan dan tahun kelimpahan. Saya mengalami banyak terobosan di tahun yang lalu, Bapak Ibu Saudara. Gereja di tengah pandemi, kita bisa membangun gereja dengan kapasitas 300 kursi, 300 jemaat, dan semuanya dipenuhi oleh Tuhan. Dan ibadah malam tahun baru semalam dipenuhi dengan banyak jiwa, dan ibadah tahun baru tadi pagi juga penuh ramai dengan jiwa-jiwa. Kita mengalami terobosan, dan tahun ini kita diberikan visi oleh Tuhan, yaitu tahun bersinar dan dipermuliakan oleh Tuhan, The Year of Shine and Glory. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, gereja ini selalu berjalan dengan visinya Tuhan, dengan kacamatanya Tuhan, dengan penglihatannya Tuhan, dengan maunya Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Bible mencatat dengan jelas, jika kita tidak memiliki visi dari Tuhan, maka kita akan menjalani hidup ini tanpa arah dan tujuan yang pasti. Sama-sama katakan dengan saya, ketika saya menjalani hidup ini tanpa visi Tuhan, belum semua, jangan lemas-lemas, semua yang di Facebook, semua yang di YouTube, sama-sama katakan dengan saya, ketika saya menjalani hidup ini tanpa visi Tuhan, maka saya akan berjalan dalam ketidakpastian dan arah.
Kita nggak tahu sepanjang 2023 mau jalan kemana. Kita nggak akan pernah tahu Bapak Ibu Saudara. Sehingga pada akhirnya kita berkata, ya udahlah, mau ke kanan, ke depan, ke belakang, ke kiri, yang penting hidup. Oke, kalau cuma permasalahan yang penting hidup. Hidup yang bagaimana Bapak Ibu Saudara? Orang gila di jalan juga hidup, tapi hidup yang memprihatinkan. Orang-orang di klub malam, orang-orang yang jual diri juga hidup, tapi yang hidup jatuh bangun, gedebak-gedebuk, dipermainkan oleh keadaan. Tapi anak Tuhan tidak boleh hidupnya sembarangan, tidak boleh hidupnya asal-asalan. Dia harus punya direction yang clear, visi yang jelas, visi yang mantap yang dari Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita tidak hidup sekedar asal hidup. Banyak orang hidup, ya udahlah, tahun ini mau kawin kek, mau enggak kek, bodo amat. Rumah tangga mau cerai kek, nggak cerai, bodo amat. Bisnis mau laku, mau naik, bodo amat. Gereja mau rame, mau penuh, yang penting eksis. Saudara, kita tidak sedang lagi main gereja-gerejaan. Kita tidak sedang lagi main bisnis-bisnisan. Kita tidak sedang lagi main keluarga-keluargaan. Kita harus punya visi yang jelas. Kita harus punya pandangan Tuhan yang jelas tentang hari-hari kita, minggu-minggu, bulan-bulan, tahun-tahun yang akan kita alami, yang akan terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Mungkin ada di antara saudara yang bertanya dalam hati, kalau begitu Pastor Verona, Pak Gembala, pertanyaan sederhananya, what is vision? Apa itu visi? Selalu saya katakan, saya jabarkan secara sederhana. What is vision? Vision is the picture of the future. Selalu saya katakan, visi adalah gambaran tentang masa depan kita. Hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, dan tahun yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Directionnya jelas, arahannya jelas. Visi itu adalah pandangan kacamatanya Tuhan yang diberikan kepada kita anak-anaknya. Satu kali ada di dalam Bible bernama Yusuf. Yusuf diberikan visi oleh Tuhan melalui mimpi. Jadi visi bisa didapatkan oleh seorang anak Tuhan melalui mimpi, melalui doa, melalui pesan Tuhan, melalui firman Tuhan, dan bisa melalui perkataan dari orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Dan Yusuf, Bapak Ibu Saudara, mendapatkan visi untuk menyelamatkan satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Walaupun dia harus melewati banyak tantangan, banyak rintangan di dalam Bible, tapi the end of the day, the resultnya, visi Tuhan tergenapi di dalam kehidupan Yusuf. Yusuf dalam visinya lewat mimpi bahwa seluruh berkas-berkas keluarganya, bahkan orang tuanya, sujud menyembah berkasnya Yusuf. Orang yang memiliki visi akan cenderung dibilang gila. Orang yang memiliki visi akan cenderung dibilang terlalu sombong rohani. Orang yang memiliki visi Tuhan akan cenderung dimusuhi banyak orang. Karena orang yang memiliki visi, dia beyond of the fact. Dia melampaui fakta, Bapak Ibu Saudara. Ya faktanya kan kita orang miskin. Faktanya Yusuf bukan siapa-siapa. Tapi visi itu membuat Yusuf dari seorang pemimpi menjadi seorang pemimpin. Amin. Yusuf tadinya hanya seorang pemimpi, tapi dia diubahkan Tuhan melalui visi menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin di satu bangsa yang bernama bangsa Mesir. Di mana pada zaman itu Mesir menjadi pusat perhatian dunia. Apa yang Mesir lakukan, seluruh dunia mengikuti jejak Mesir. Karena kedidayaan, kemasyhuran, kebesaran, semua terfokus ke Mesir. Saudara terkasih dalam Tuhan, when we have His vision, maka kita sudah berbeda dengan orang-orang kebiasaan. Artinya gini, orang yang berjalan Kristen hanya sekedar Kristen, ke gereja hanya sekedar ke gereja, beragama hanya sekedar beragama, dia nggak tahu apa itu visi. Yang penting tiap bulan ada gaji, bisa makan, bisa kontrak rumah, bisa jalan-jalan, habis di situ hidupnya. Tapi orang yang punya visi beda, saudara. Dia tahu ke depannya mau jadi apa. Dia tahu ke depannya keluarganya mau dibawa kemana. Dia tahu pelayanan gerejanya akan dibawa kemana. Oleh karenanya banyak gereja stagnasi.
Waktu mengawalinya dahsyat, waktu di titik tertentu dia stagnasi, tidak bergerak. Saudara, gereja ini adalah gereja yang visioner. Kalau saya nanti meninggal, kalau saya nanti dipanggil Tuhan, kalau saya berpulang ke rumah Tuhan, ada banyak pilihan. Pastor Verona mau dikenal sebagai apa? Satu yang saya akan minta, kenallah saya sebagai the man of vision. Orang yang memiliki visi. Tahukah saudara, beberapa hari yang lalu ketika saya berdoa berpuasa kepada Tuhan, saya minta, Tuhan, dari 2018 saya diberikan visi oleh Tuhan. 5 tahun sampai tahun 2023. Dan 2023 masa akhir kepemimpinan saya sebagai seorang gembala sidang. Dan akan dilanjutkan oleh istri saya, Pastor Mega. Karena saya akan menjangkau banyak negara, banyak jiwa, dan puluhan ribu jiwa. Dan akan menjamah pejabat-pejabat tinggi negara, orang-orang miskin, orang-orang yang tak terjangkau. Dengan kuasa Tuhan. Karena saya diberikan kekuatan dan kuasa untuk mengusir roh setan dan menyembuhkan segala jenis sakit penyakit yang Tuhan perintahkan atas hidup saya. Dan beberapa hari yang lalu Tuhan memberikan saya 8 tahun clear, jelas 8 tahun sampai tahun 2031. Visi demi visi. Tahun depan kita akan memasuki the year of great victory. Kita akan memasuki tahun kemenangan yang besar, saudara. Ada vision by vision yang Tuhan berikan. Dan gereja ini akan membangun satu gereja yang mega church. So that's why kita sudah mulai merubah semua perkataan gereja ini, bahwa gereja JCC adalah gereja mega church yang akan hadir di Indonesia, di Malaysia, Timor Leste, dan bangsa-bangsa lain. Ini visi yang dari Tuhan. Mungkin orang akan berkata, you jangan naif lah, you don't naif lah, jangan naif lah, nggak punya uang, miskin, susah. Betul, betul. Faktanya memang begitu, tapi saya jauh lebih percaya firman Tuhan. Saya jauh lebih percaya janji Tuhan. Saya jauh lebih percaya rencana Tuhan. Memang saya dilahirkan bukan dari orang yang sangat kaya raya, tapi saya punya Bapa di sorga kaya raya, yang akan membuat hidup saya menjadi kaya raya seperti Bapa. Kaya itu tidak dosa, miskin itu tidak dosa. Yang dosa adalah kaya hatinya sombong, miskin hatinya sombong. Amin. Amin, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, visi artinya adalah the picture of the future. Gambaran tentang hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, tahun, dan masa depan hidup kita bersama dengan Tuhan. Dan visi Tuhan atas gereja ini, atas saudara dan saya di tahun 2023, berbicara tentang shine, bersinar. Sama-sama katakan dengan saya, bersinar. Siapa yang mau hidupnya bersinar? Angkat tangan kanannya. Semua yang di Facebook dan di YouTube. Keluarganya, bisnisnya, usahanya. Bukankah ini yang dicari oleh dunia? Semuanya berlomba-lomba untuk menjadi viral, menjadi terkenal. Tapi tanpa kita berjuang, tanpa kita berusaha, Tuhan memberikan kita sinar kemuliaannya. Tuhan membuat kita bersinar, membuat kita masyhur, membuat kita menang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan ujungnya hidup kita mengalami His glory, kemuliaan Tuhan. Jadi saudara dan saya di sepanjang tahun ini imani, kita akan memasuki di mana hidup kita akan mengalami bersinar dan mengalami kemuliaan Tuhan. Taruh tangan kanan di dada, sama-sama katakan dengan saya, tahun ini hidup saya akan bersinar dan dimuliakan oleh Tuhan. Sepanjang tahun ini, setiap hari, setiap minggu, setiap 12 bulan ini, sepanjang tahun ini, hidupku bersinar dan dipermuliakan oleh Tuhan. Amin. Sesuai iman kita jadi pada kita. Amin. Nah, saudara lihat Yesaya pasal 60 ayat 2. Yesaya pasal 60 ayat 2 dikatakan demikian. Yesaya pasal 60 ayat yang kedua dikatakan demikian bagi kita bersama. Saya akan bacakan buat kita semua. Dikatakan demikian. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Ini faktanya. Kegelapan menutupi bumi. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi lihat di sini ya. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Dunia boleh gelap faktanya. Kita boleh lahir dari orang miskin. Tapi terang Tuhan terbit atas kita. Artinya pengharapan, berkat, keberhasilan, kesuksesan ada sama kita. Terserah orang mau bilang teologinya Pastor Verona kemakmuran. I don't care. Amin.
Yang penting kita diberkati Tuhan untuk memberkati, mempermuliakan nama Tuhan. Kita diberkati Tuhan tidak egois. Kita diberkati Tuhan, kita tolong orang susah. Pertama, kita berikan persembahan bagi Tuhan. Kedua, kita kasih persembahan buat keluarga kita. Tolong mama kita, tolong kakak kita, tolong adik kita, tolong orang di sekitar kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Terbit atas kita dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saya jauh lebih percaya ini daripada keadaan, saudara. Dunia boleh krisis, tapi kita tidak krisis. Ada terang Kristus, ada kemuliaan Kristus. Pelayanan saya akan semakin dipermuliakan Tuhan, akan semakin bersinar. Bukan hanya Jakarta yang tahu, tapi semua bangsa-bangsa akan tahu Jesus Christ Church. Semua bangsa-bangsa akan tahu pelayanan JCC. Semua bangsa-bangsa akan mengenal Pastor Verona, karena terang Tuhan terbit atas kita semua. Amin. Saudara, jangan mau dengar kata-kata dunia. Aduh, nyadar deh, lu siapa, lu punya apa, pelayanan lu masih segitu, lu kan pendeta anak kemarin sore. Jangan mau dengar. Itu perkataan dipakai setan, saudara, supaya Tuhan tidak bisa memaksimalkan potensi yang ada di dalam hidup kita. Padahal yang Tuhan mau, semua potensi dalam hidup kita keluar untuk kemuliaan nama Tuhan. Gak mesti ada uang. Saya bangun gereja ini tanpa uang, saudara. Harus dibayar pakai uang tapi saya membangunnya tanpa uang. Saya cuma tutup mata, berdoa, lipat tangan, Tuhan kasih berkat dari bangsa-bangsa. Gereja ini ada dari bangsa-bangsa. Banyak dari Malaysia yang membangun gereja ini loh. So that's why persiapkan Kuching, Malaysia. Gereja Jesus Christ Church akan ada di sana. Timor Leste, persiapkan dirimu. Jesus Christ Church akan ada di sana. Kita akan buka gereja di bangsa-bangsa. Karena itulah perintah Tuhan, visi dari Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, pesan Tuhan di tahun yang baru ini, di 2023, di tahun the year of shine and glory ini. Apa pesan Tuhan? Yang pertama, Bapak Ibu, kita harus mengimani dan menghidupi visi yang sudah Tuhan Yesus berikan. Amin. Jangan hanya dengar, tapi imani. Bilang suami, bilang istri, bilang anak, bilang seluruh pegawai, bilang seluruh pelayan. Tahun ini tahun bersinar dan tahun di mana Tuhan mempermuliakan kita. Bukankah bisnis kita mau bersinar? Bukankah pelayanan kita mau bersinar? Bukankah keuangan kita mau bersinar? Inilah saatnya. This is our time. Inilah waktunya kita untuk bersinar bagi Tuhan dan dipermuliakan dan mempermuliakan nama Tuhan. Yang pertama, imani dan hidupi visi ini. Amin. Jangan dengar apa kata orang. Nyadar diri lu, gak punya otak lu. Dasar lu orang kampung lu. Mimpi jadi orang kaya di kota. Jangan dengerin kata-kata itu. Itu dari setan, saudara. Saudara dan saya punya hak yang sama di dalam Yesus. Yesus berkata, engkau akan mengerjakan pekerjaan yang jauh lebih besar daripada yang apa aku kerjakan. Keren gak tuh? Kita akan menjangkau bangsa-bangsa. Kita akan bangun gereja Tuhan dengan kapasitas ribuan jemaat Tuhan. From nothing to something with Jesus Christ. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pesan awal tahun dari visi ini. Selain kita mengimani, menjalani visi Tuhan tersebut. Yang kedua, tetap fokus dengan visi Tuhan. Fokus aja sama visi Tuhan. Orang lain mau berhasil, orang lain mau tidak berhasil, orang lain mau beli rumah, mau beli tanah, mau beli apa, kita fokus saja. Kita fokus. Pokoknya tahun 2023 saya akan bersinar, saya akan dipermuliakan. Tahun 2023 usaha saya akan bersinar, bisnis saya akan bersinar, karir saya akan bersinar, pelayanan saya akan bersinar dan dipermuliakan Tuhan. Fokus, 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 fokus. Amin. Mau ada apa di kanan kiri kita, fokus. Bukan berarti kita tidak peduli, tapi kita fokus. The core is fokus. Sama-sama katakan dengan saya, fokus. Fokus. Dan yang ketiga, yang terakhir, setelah ini saya berdoa. Pesan awal Tuhan 2023 bagi kita semua tentang visi ini. Yang ketiga, kita mengawali visi Tuhan di hari yang baru dengan restu dan berkat darinya. Artinya begini, kita berdoa hari ini bersama-sama sepakat. Tuhan, sertailah saya, restuilah saya. Di sepanjang hari, minggu, bulan, tahun 2023. Aku hidup bersinar dan dipermuliakan oleh Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, aku berdoa. Firman-Mu sudah aku sampaikan, doa sudah aku panjatkan, dan perjamuan sudah aku lakukan. Saatnya aku minta restu Tuhan, berkat Tuhan, untuk kami berjalan di sepanjang visi yang baru ini. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu
dan terimalah berkat dan restu Tuhan. Saya akan mengucapkan berkat dan restu Tuhan di sepanjang tahun yang baru ini. Mari angkat tanganmu yang di Facebook dan di YouTube dan terimalah restu ini dari Tuhan. Tuhan, malam hari ini aku merestui, memberkati sesuai restumu Tuhan. Kami deklarasikan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, di sepanjang hari, minggu, bulan, tahun yang baru, di sepanjang tahun 2023, kami direstui dan diurapi dan diberkati Tuhan, bahwa hidup kami, keluarga kami, rumah tangga kami, bisnis kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, kekayaan kami, studi sekolah kami, akan Tuhan Yesus buat bersinar dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, masalah tidak bertahan dengan menghadapi kami, pergumulan tidak bertahan menghadapi kami. Kami telah direstui oleh Tuhan akan terus bersinar di sepanjang tahun ini sampai 31 Desember 2023. Bahkan melewati tahun ini kami bersinar dan dipermuliakan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan terimalah berkat yang kekal dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi pada kita kasih karunia. Tuhan Yesus mengarahkan wajahnya kepada kita dan memberi kepada kita damai sejahteranya. Diberkatilah engkau, direstuinya lah hidupmu sepanjang tahun ini menjadi tahun bersinar dan dipermuliakan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Yes, saya semangat sepanjang tahun ini. Saya akan melihat dari mulai 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023. Hidupmu dan hidupku akan bersinar. Hidupmu dan hidupku akan dipermuliakan Tuhan. Orang tidak bisa menjatuhkan kita. Masalah tidak akan kuat melawan kita. Karena yang berjalan di depan kita adalah Tuhan, adalah terang Tuhan, adalah sinar Tuhan, dan adalah kemuliaan Tuhan. Sampai jumpa besok malam di ibadah kabar baik. Saya akan menyampaikan tentang belajar berterima kasih dan bersyukur kepada Yesus. Tuhan berkati kita semua. Dan selamat menabur persembahan yang terbaik di hari Minggu, bulan, tahun yang baru. Taburan saudara diberkati oleh Tuhan. Shalom bagi kita semua. Haleluya.